juta. Oke. Nah, sekarang berapa? Alhamdulillah sekarang sudah 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi, melayani 2.053. Nah, Senin sudah akan bertambah menjadi lebih dari 1.000 Yang satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG-nya. dan akan melayani lebih dari 3 juta. Siswa ya? Penerima manfaat kan, penerima manfaatnya ada ibu hamil, ibu nyusui, anak balita, anak PAUD, sampai SMA, termasuk para santri dan sekolah keagamaan lain. Jadi strukturnya itu di SPPG itu ada apa aja? Jadi di SPPG itu ada 3 pegawai badan gizi, satu yang sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, ini sarjana apa saja, tapi dididik secara terpusat selama 3-4 bulan. Ini dididik di militer bukan? Iya, 2 bulan untuk Komcad, untuk kedisiplinan, kemudian jiwa korsa, kemudian fisik, ya, ketelitian, kekuatan, dan kebersamaan. Nah, kemudian setelah selesai dengan pendidikan Komcad itu, mereka dididik secara teknis oleh para ahli gizi, para ahli tata boga, kemudian keamanan pangan, higienis, pertanian, dan lain-lain. Nah, itulah yang akan menjadi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, mereka wajib didampingi oleh 1 ahli gizi dan kemudian 1 akuntan. Hai Sobat Millennial Agency, apa kabarnya? Salam sehat ya. Semoga kalian menjalani bulan Ramadan, ibadah puasanya lancar buat yang berpuasa dan sampai di ujung nantinya ya. Gak banyak bolong-bolong kecuali memang yang harus bolong. Nah, ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini narasumbernya, waduh saya ngebujuknya. Kayaknya saya ngebujuknya itu sejak bulan Agustus kayaknya. Ketika tahun yang lalu ya, ketika keluar SK tentang Badan Gizi Nasional. Dan kalian juga tahu kan, apalagi yang main di media sosial, cerita tentang informasi tentang berkaitan dengan satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, itu menjadi makanan sehari-hari. Jadi ini makanan bergizi jadi makanan sehari-hari netizen dan juga media. Akhirnya saya berhasil mengajak dan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Kang Dadan Hindayana. Terima kasih Kang Dadan sudah mampir ke kantor IDN Times. Sama-sama Uni. Sebetulnya saya janji ini karena teman lama di IPB ya. Iya, ini sesama alumni IPB. Dan waktu itu sebenarnya saya tidak boleh saling mengganggu. Udah mau datang tapi awal-awal dilantik kan belum ada yang bisa diceritakan. Betul. Jadi kan program ini baru dimulai Januari. Sebenarnya saya waktu itu mengundang Kang Dadang untuk di program awal tahun kami, tetapi dengan rendah hati Kang Dadang mengatakan belum saatnya karena belum ada yang bisa dibagikan. Dan sesudah itu seminggu pertama sesudah launching itu, wah ngebayangin ada mungkin itu pertanyaan pertama saya tuh. Itu kan begitu di roll out, wah banyak banget kritik, problem yang muncul. Waktu itu gimana Kang Dadan menanggapinya? Ya gini, sebetulnya itu yang membuat saya betul-betul ya boleh dikatakan nervous karena diuji coba kami. Program ini betul-betul harus dibuat berjenjang dan kemudian butuh waktu karena ibu-ibu yang ikut masak di program ini yang biasa masak untuk 4 orang, 6 orang, 10 orang, ketika di alat proyek kita itu butuh 3 bulan sampai ibu-ibu itu bisa masak dengan betul-betul dengan kematangan yang sesuai dan juga rasa yang pas di mulut. Nah, ketika program ini jalan di 6 Januari dan itu menyebar di 26 provinsi, bayangan saya itu lebih kacau dibandingkan yang diberitakan. Jadi ketika yang dilaporkan hanya 1-2, ya hanya sekitar kurang dari 1%, saat itulah saya mulai senyum. Karena ternyata alhamdulillah yang ikut program adalah mereka-mereka mitra yang
memang dari basicnya sudah terbiasa dengan jasa boga gitu, dan mereka adalah pejuang-pejuang merah putih. Kenapa? Karena saat itu anggaran Badan Gizi sendiri masih diblokir. Jadi belum ada uang yang bisa dicairkan, dan mereka ingin ikut terlibat dari awal hanya modal keyakinan bahwa program ini akan jalan, dan mereka mengeluarkan uang sendiri untuk segala macam hal, investasi, beli bahan baku dan sebagainya, dan serempak di 26 provinsi di 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan mayoritas lancar. Itu membuat saya akhirnya rilis gitu di tanggal 6 itu. Nah, setelah tanggal 6 rilis, dievaluasi, hari berikutnya udah mulai mudah. Nah, sekarang sama juga karena setiap saat bertambah, masalah selalu muncul dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang baru operasional. Jadi kami kemudian akhirnya tahu bagaimana menghandle ini nanti berikutnya. Oh, oke. Sekarang per hari ini saya ingat waktu kami pemimpin redaksi diundang Presiden Prabowo ke Hambalang, pas giliran kami nanya soal MBG, Presiden langsung menelpon di depan kita kami ini menanyakan. Seingat saya waktu itu kan hari Sabtu, 1.660.000. Betul. Lalu Kang Dadan bilang, tapi nanti hari Senin sudah insya Allah sudah 2,5 juta Pak. Terus sebelumnya Presiden sempat mengatakan ada 57.000 UMKM yang terlibat, tapi ketika ditelepon ternyata sudah 70.000 ya kalau nggak salah itu ya. Didaftar ya. Oke. Nah sekarang berapa? Alhamdulillah sekarang sudah 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi, melayani 2.053. Nah, Senin sudah akan bertambah menjadi lebih dari 1.000 yang satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan akan melayani lebih dari 3 juta. Siswa ya? Penerima manfaat, kan penerima manfaatnya ada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak PAUD, sampai SMA, termasuk para santri dan sekolah keagamaan lainnya. Dan waktu itu juga kalau saya ingat bahwa ada 2.000-an yang belum terima gaji, 2.000-an tenaga apa itu? Ya, 1994 sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang menjadi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian didampingi oleh masing-masing satu ahli gizi, didampingi juga sama akuntan. Jadi ya pada saat itu belum terima gaji. Iya, sudah bekerja berapa lama ya? Waktu itu 2 bulan, sekarang udah masuk 3 bulan. Jadi sekarang belum digaji juga? Jadi gini, sebetulnya kami sedang usahakan agar ada yang bisa dikeluarkan, karena mereka yang bekerja menjadi komponen BGN di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu kan terdaftarnya di budgetnya itu sebagai P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Nah, budget itu sudah di bold untuk P3K. Nah, sementara status mereka sekarang belum P3K karena baru paling cepat April. Jadi dana ini kalau di anggaran negara nih rigid, nggak kayak di swasta. Begitu ada anggaran katakanlah 1 juta, kita butuh dulu untuk di sini, kita bisa geser. Nah, kalau di anggaran negara nggak bisa. Kalau udah plotnya itu udah di situ dulu. Jadi kalau kita ingin menalangi, kita harus cari yang lain dengan metode lain, dan ini juga nggak mudah. Jadi akhirnya kita sudah anggarkan untuk para pegawai Badan Gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melalui P3K, karena P3K-nya baru akan April. Nah, mereka harus dengan mekanisme penunjukan lain. Maka kita mencari namanya satuan biaya, standar biaya masukan lain. Jadi harus mencari dari dana lain. Nah, ini butuh persetujuan lagi dari Kementerian Keuangan. Jadi ini proses-proses yang panjang. Alhamdulillah sebetulnya mungkin 1 bulan sekarang sudah bisa, minggu ini sudah bisa didorong, minggu depan mungkin 2 bulan didorong. Jadi dirapel? Dirapel. Insya Allah mereka minggu depan sudah selesai, meskipun sudah banyak laporan dari daerah, udah mulai kehabisan bensin dan sebagainya, tapi ya mereka pejuang-pejuang merah putih tetap semangat, tetap senyum, dan tetap melaksanakan program dengan sangat baik. Nah, teman-teman, tadi di awal kan saya sempat bilang ya, ini teman lama satu kampus, sesama alumni dilarang saling mengganggu, tapi yang terjadi kebalikannya, saya ngegangguin terus, karena saya waktu itu bilang, ini nggak boleh baper nih, BGN ini nggak boleh baper dengan kritik-kritik ya, karena itu justru masukan, masukan dari masyarakat yang ingin supaya program ini lebih baik, karena menyangkut
nutrisi buat anak-anak Ya, masa betul. depan kita ya. Ya. Nah, jadi saya lumayan bawel tuh ke Kang Dadan ya. Jadi mengganggu terus ya dengan WhatsApp. Ini media kan memang harus seperti itu. Nah, mungkin kalau kita balik ke awal mula ya, kan Kang Dadan ini kan sudah terlibat mikirin ini sebenarnya kalau ini behind the scene-nya nih. Kan Kang Dadan itu kan sempet di Kemenhan ya? Ya, di Tim Kemenhan. pakar. Dari 2020 sebagai tim pakar untuk food estate ya, karena saya kan ahli pertanian, lulusan hama penyakit, Hama penyakit. S3-nya juga terkait dengan hama penyakit. Jadi kan kalau ada food estate itu artinya kan mengembangkan pertanian dalam yang area luas. Ya. Nah, kita tahu bahwa untuk area pertanaman luas yang paling riskan gangguan produksi dari hama penyakit. Betul. Makanya saya hadir di Kementerian Pertahanan terkait dengan bagaimana mengembangkan metode agar tanaman yang dikembangkan luas itu tidak diganggu oleh hama penyakit dengan metode-metode yang sudah kita rancang. Itu asal muasal saya gabung dan Itu sesudah Pak Prabowo jadi Menhan. Menhan. Iya, Oh, betul. jadi Pak Prabowo tuh ketika jadi Menhan udah langsung udah ada embrio yang sekarang akhirnya Iya. di deliver ya. atas perintah dari Pak Presiden Jokowi saat Pada itu saat itu, bahwa Indonesia akan menghadapi situasi pangan yang sulit karena adanya COVID dan lain-lain, meskipun produksi melimpah di berbagai negara ya. Pada saat COVID kan jangankan antar negara, antar kecamatan aja nggak diblokir jalan, apalagi antar pulau nggak boleh nyebrang. Jadi ketahanan pangan, swasembada masing-masing daerah harus mulai dipikirkan dengan kejadian COVID itu dan betul bahwa misalnya India produksi beras paling banyak, dia nggak mau ekspor. Ya. Kenapa? Karena adanya COVID, adanya perang, kan semua terganggu tuh. Sehingga sekarang masing-masing negara memikirkan Dirinya pangannya sendiri. Sekarang sudah terlihat misalnya Jepang masalah dengan beras, Ya. Malaysia sudah masalah dengan Minta beras. sama kita, kata Iya. Pak Presiden. Kemudian India juga menahan produksinya untuk tidak diekspor untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jadi mulai saat itu sebenarnya Pak Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menhan saat itu untuk membangun cadangan logistik strategis, tidak mengganggu untuk yang cadangan untuk yang komersial biasa untuk sehari-hari. Ini betul-betul dibangun untuk digunakan dalam keadaan kahar. Itu sebenarnya idenya dulu. Sehingga saya diminta oleh Pak Rahmat Pambudi itu kan yang membawa-bawa saya selalu Menteri Perencanaan Pembangunan sekarang yang selalu minta, ayo ikut. Akhirnya saya ikutlah. Mulai dari 2020 di Kementerian Pertahanan. Dan kemudian ketika masuk masa Pilpres. Tapi bukan Gerindra kan? Bukan. Profesional berarti Profesional. ya? Karena pada saat Pilpres itu dibentuk tim pakar. Ya. Dan tim pakar itu isinya 6 orang. Dan 6 orang itu murni profesional, nggak ada unsur partai. Jadi isinya kan saya, Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Pak Burhanuddin Abdullah, Pak Rauf Purnama, Pak Frans de Buke, sama Dirgayusa. Itu 6 orang itulah yang menyusun seluruh visi misi yang isinya 320 program itu. Gitu yang kemudian Asta Cita dan 17 sebagainya. program 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Itu kita yang memikirkan. Tidak ada intervensi dari orang partai, dari orang militer, jadi yang selalu diskusi dengan Pak Prabowo saat itu ya kita aja 6 ditambah 1 Pak Prabowo setuju. Itu yang kemudian sampai akhirnya jadi visi misi dan sekarang sudah menjadi RPJMN di Bappenas kan gitu. Terus ke Badan Gizi apa sebelumnya dari bulan-bulan sebelumnya udah ada hints akan ke Badan Gizi? Jadi gini kan Pak Presiden itu selalu memikirkan kita harus memberi makan siang, harus memberi makan seluruh anak Indonesia. Karena ini strategik, dia bilang gitu. Jadi program yang selalu didiskusikan tuh gimana caranya kita ngasih makan. Dan akhirnya kita searching biasa bagaimana program ini dilaksanakan di berbagai negara, di India, di Jepang, di Korea, di Eropa gitu. Kemudian, nah untuk menyiapkan itu kebetulan ya yang fokus menyiapkan bahan itu selalu berjalan diskusi sampai akhirnya di bulan Desember tahun 2023 kita harus bikin pilot project. Nah kemudian dari 6 orang itu saya yang minta Pak Menhan boleh nggak saya
mendapatkan pilot project itu. Boleh karena gitu. Jadi akhirnya ada 4 orang tuh yang melakukan pilot project. Satu di 4 lokasi? Di 4 lokasi, satu di DKI Jakarta, satu di pesantren, satu di NTT. Nah, saya bawa ke Warung Kiara di Sukabumi. Yang di Sukabumi. Ya, yang kenapa? Yang salah satu contoh bagus. Bagus. Kenapa? Karena saya sedang membuat uji pemupukan di Warung Kiara. Ada lahan 15 hektar yang sudah 3 musim tidak pernah ditanami. Karena perang Ukraina, pupuk mahal naik kan, karena sumber pupuk akan ada di Ukraina. Akhirnya kita putuskan kita mau mencoba NPK itu hanya sepertiganya, kemudian lainnya dipadukan dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau disebut dengan PGPR. Kita lakukan uji pemupukan di situ sehingga ada tim di lapangan dan hasilnya bagus juga karena rata-rata nasional 5 ton per hektar, kita bisa menghasilkan 8 sampai 10 ton per hektar gitu. Nah, datanglah uji coba itu. Nah, yang di Jakarta dengan metode kontrak dengan catering. Jadi silahkan kirim 3.000 porsi ke sekolah, ini harganya. Nah, kalau di Warung Kiara nggak begitu. Saya minta manajer saya di lapangan, tolong cari tempat, kalau membangun pasti nggak cukup waktunya, karena butuh waktu 2 bulan. Kita harus cepat, karena pemilihan kan tanggal 4 Februari, kita dikasih tugas pertengahan Desember, ya kan? Nah, kemudian akhirnya ada ruko kebetulan baru selesai, kita sewa, harganya 26 juta tuh. Tolong renovasilah. Jadi dapur. 15 hari, dengan uang hanya 150 juta, jadi dapur. Tolong lengkapi dengan alat-alat. Yang standar. Kemudian cari ibu-ibu yang bisa masak, gitu. Jadi akhirnya, jadilah itu, dulu kita sebutnya unit pelayanan, sekarang kita sebut satuan pelayanan, dan akhirnya bisa berlangsung. Dan alhamdulillah uang yang diberikan sama Bapak waktu itu cukup berapa bulan? Mungkin Pak 4-5 bulan. Bapak ini berarti Bapak Presiden ya? Iya, hamba Allah lah. Hamba Allah. Saya sebutnya selalu hamba Allah. Mungkin 4-5 bulan Pak. Oke, ya gitu. Untuk 3.000? Untuk 3.000 siswa. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan uang itu baru selesai, baru habis 8 bulan. Yang di Jakarta 3 bulan habis. Karena mungkin harga ininya, bahan bakunya lebih mahal di Jakarta atau gimana? Ya mungkin metodenya saja yang berbeda. Kan kalau di sana kan yang kita bayar bahan baku. Kalau di sini ibu-ibunya nggak dibayar? Ibu-ibu ada insentif kan. Kemudian uang sewa kita nggak keluarkan. Jadi akhirnya alhamdulillah tuh dari bulan ke bulan bisa kita lihat. Kemudian kita lihat bahwa memang program ini untuk investasi SDM jangka panjang, untuk memasak dengan gizi seimbang agar dimakan oleh anak sehingga pertumbuhannya baik. Tapi dari kegiatan ini sebetulnya kita lihat dari uang yang kita miliki di satuan pelayanan itu 85% digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Ya sudah pasti pertanian gitu. Nah, kemudian 10,5% untuk bayar ibu-ibu tadi yang tadinya nganggur, tidak punya pendapatan, akhirnya bisa mendapatkan insentif 2 juta kan sebulan, luar biasa. Padahal untuk masak itu, untuk jadi relawan itu, untuk insentifnya. Dan akhirnya baik, dan Bapak melihat ini bagus juga gitu, dan akhirnya keluarlah semua teori-teorinya itu, bahwa sirkular ekonomi terjadi, sampah yang kemudian dihasilkan bisa diurai sama black soldier flies, yang kemudian bisa magotnya untuk makanan ternak, untuk makanan ikan, kasgotnya untuk kembali lagi ke tanaman untuk jadi pupuk. Dan akhirnya oke, kalau gitu model ini kita pakai, dan kemudian nanti kita duplikasi di seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah modelnya dapat, kemudian akhirnya masuk di kelembagaan. Ini siapa yang harus melaksanakan, atau kementerian mana? Bapak ngotot, pokoknya saya tidak mau ini di kementerian. Pokoknya nih harus badan khusus dan harus saya kontrol ini. Dan kemudian akhirnya apa nama badannya ya? Ya sudahlah, Badan Gizi Nasional saja, BGN, enak juga gitu. Nah, kemudian setelah oke, timbullah cari orang siapa nih gitu. Mungkin beliau tanya-tanya gitu segala macam sih, kan banyak sekali tuh orang. Waktu itu
ada beberapa pihak yang melakukan uji coba ya. Ya, ya. Nah, tapi yang jadi model kan yang di Warung Kiara. Yang Warung Kiara itu. Yang dikerjakan oleh Kang Dede. Ya, dan mungkin melihat itu kemudian akhirnya tiba-tiba Bapak gini, berani nggak mimpin Badan Gizi gitu. Saya bilang, Pak, kalau saya ditunjuk pasti saya laksanakan. Meskipun saya tidak mimpi-mimpi jadi pejabat kan. Karena saya datang itu betul-betul hanya ingin jadi tim pakar aja. Untuk teman brainstorming ya. Karena Bapak itu kan senang brainstorming ya. Bisa 4 jam, 3 jam. Sama gitu. kita 6 jam. Ya, itu kan. Sebelumnya dulu 8 jam. Apalagi kalau sudah kena gitu temanya pasti panjang gitu. Nah, itulah. Ya, akhirnya meskipun saya berpikir saya bukan ahli gizi, harus memimpin Badan Gizi, tapi saya kemudian melihat bahwa sebetulnya gizi itu sebagai sarana saja untuk program ini jalan agar anak-anak bisa tumbuh sehat, tetapi yang diuntungkan adalah ekonomi pertanian. Jadi saya sebagai ahli pertanian saya kira cocok lah, meskipun karena Badan Gizi kan tidak dulu juga di kampus gaul juga sama anak-anak GMSK. Karena Badan Gizi kan bukan di depan anak-anak IPB juga nih, teman-teman ada dari agronomi, agribisnis ya. Karena Badan Gizi kan bukan research institute, ini adalah lembaga kebijakan. Jadi saya pikir untuk substannya saya ambil aja Profesor Gizi kan untuk menjadi pendamping saya. Kemudian kita tetapkan juga di seluruh satuan pelayanan harus ada ahli gizi supaya kita tidak usah mikirin menu. Artinya ini membuka lapangan pekerjaan buat ahli gizi dong ya? Tentu, karena kalau nanti ini sudah jalan secara keseluruhan dibutuhkan 30.000 minimal satuan pelayanan pemenuhan gizi dan masing-masing harus ada satu ahli gizi. Jadi yang mempromosikan prodi gizi dari hama penyakit. Jadi strukturnya itu di SPPG itu ada apa aja? Jadi di SPPG itu ada 3 pegawai Badan Gizi, satu yang sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ini sarjana apa saja, tapi dididik secara terpusat selama 3-4 bulan. Ini dididik di militer bukan? Iya, 2 bulan untuk Komcad, untuk kedisiplinan, kemudian jiwa korsa, kemudian fisik ya. Ketelitian, kekuatan, dan kebersamaan. Nah, kemudian setelah selesai dengan pendidikan Komcad itu, mereka dididik secara teknis oleh para ahli gizi, para ahli tata boga, kemudian keamanan pangan, higienis, pertanian, dan lain-lain. Nah, itulah yang akan menjadi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, mereka wajib didampingi oleh 1 ahli gizi dan kemudian 1 akuntan. Nah, kalau 1 ahli gizi sama 1 akuntan sama kepalanya itu statusnya karyawan BGN? Ya, jadi itu pegawai BGN. Nah, yang ditunjuk oleh BGN dan dikirim ke daerah itu hanya kepala satuan pelayanan. Nah, ahli gizi sama akuntan kita rekrut lokal. Dari lokal. Jadi supaya tidak terlalu susah mobilitas dan terutama ahli gizi itu pentingnya karena kita kan tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi hanya menetapkan standar komposisi gizi. Nah, menunya disusun oleh para ahli gizi berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi kalau kayak di Papua berarti sagu gitu? Iya, jadi kalau kita menetapkan misalnya 30% protein, 40% karbohidrat, 30% serat. Nah, 40% karbohidratnya itu tergantung potensi sumber daya lokal. Kalau di Papua ya dengan sagu, makan apa biasanya papeda ya. Nah, di Halmahera misalnya makan singkong yang direbus dengan pisang yang direbus. Itu karbohidratnya. Tapi kalau di NTT kalau banyak jagung ya jagung aja. Nah, kalau di Jawa kan mau tidak mau nasi lah ya. Ya sudah nasi. Proteinnya juga demikian. Jadi kalau di Jawa Barat kan orang senang dengan ayam dan telur. Tapi di daerah timur kan senang dan potensi sumber daya lokalnya ikan. Kalau tidak makan ikan 2 hari aja mereka pusing, jadi potensi sumber daya lokalnya ikan. Meskipun mereka nanti akan kita kasih juga menu yang umum. Itu kenapa kita selalu harus ada ahli gizi yang sifatnya lokal. Karena rasanya juga harus masing-masing kan. Jadi orang Sumatera misalnya senang pedas ya, pasti ahli gizinya udah tahu nih cara ngeramunya.
Demikian juga di Indonesia Timur, di Bali, di NTT gitu. Itu saya pernah ngelihat presentasinya Profesor Burhanuddin untuk yang MBG ini kan di situ di setiap SPPG itu melibatkan 55 tenaga kerja. Berarti termasuk ibu-ibu yang masak itu ya? Ya, jadi range-nya antara 30 sampai 47 tergantung teknologi yang digunakan. Kalau misalnya di tempat di mana SDM banyak dan banyak yang bisa dipekerjakan, kita sarankan untuk tidak menggunakan teknologi canggih. Misalnya tidak perlu menggunakan mesin cuci untuk mencuci omprengnya. Karena kalau mesin cuci digunakan, 13 orang kehilangan pekerjaan. Tapi kalau di daerah-daerah seperti di Papua atau di Indonesia Timur yang tenaga kerjanya sedikit, kita gunakan teknologi canggih supaya cepat gitu. Dan makanya range-nya antara 30 sampai 47. Nah, untuk di daerah-daerah Jawa sih rata-rata 47 ditambah 3 jadi 50. Jadi kalau nanti ini sudah jalan melayani 82,9 juta, akan ada 1,5 juta yang bekerja langsung di makan bergizi gratis. Itu kira-kira dapat tambahan penghasilan 2 jutaan tadi 2 juta per orang rata-rata. per bulan. Per bulan ya. Untuk yang ibu-ibu karena disebutnya kan ibu-ibu sebagai yang relawan masak, ya. Tapi kalau yang 3 orang kan lain lah itu ya, sudah itu pegawai beda. khusus. Jadi ini apa yang ibu-ibu yang masak apa belanja apa segala macam itu ya. Betul. Oke, kita kembali lagi ke yang seru-serunya nih. Ingat nggak waktu pas hari-hari pertama tuh ada anak yang ditanya sama media, menunya enak nggak, makannya enak, yang paling enak apa, jeruk, gitu kan? Nah itu kan, maksudnya anak-anak itu kan memang yang susah ya, maksudnya anak-anak kita yang itu picky eater ya, milih-milih makanan, nggak cuma rasanya, bahkan bentuknya pun begitu mereka ngelihat. Ini aku ngelihat nih Kang Dadang yang di-upload sama netizen yang mencoba untuk menjadi mengawasi itu, udah, aduh kayaknya ini juga emang nggak menarik nih. Isinya itu telur dadar orak-arik melulu, bentukannya nggak oke. Padahal anak-anak dulu zaman yang itu malah kita kasih mata dari saus pakai ini. Nah, gimana tuh ngelihatnya? Jadi gini kan, pertama rasa ya. Rasa ini kalau ada 4 orang kan 4 rasa nih. Nah sementara nih ahli gizi harus mikirin 3.000 yang cita rasanya beda. Itu yang pertama. Yang kedua dari pengalaman kita, memang yang paling tricky dan jelimet itu anak PAUD sampai anak SD. Karena makannya masih milih-milih. Terutama sayur susah. Bagian besar memang tidak suka sayur meskipun sekarang sudah mulai sayur menjadi makanan yang digemari karena lewat makan bergizi tiba-tiba orang makan setiap hari bareng-bareng gitu dan anak bisa melihat temennya makan sayur akhirnya mau makan sayur. Nah kemudian anak SMP SMA sih asal ada yang disajikan sikat habis. Yang paling susah memang untuk anak kecil. Nah untuk itu kenapa kemudian kita mewajibkan di setiap SPPG ada ahli gizi karena untuk itu. Jadi biasanya untuk sebulan pertama yang baru-baru mereka menyusun menu, kemudian mereka memasak, kemudian mendeliver. Nah setelah lama mereka tuh wajib membuat survei feedback ke anak SD, ke anak SMP, SMA. Menu mana yang paling disuka, menu mana yang paling dihindari, menu mana yang paling favorit gitu. Sehingga makin lama akan makin match. Seperti yang di Sukabumi itu karena sekarang kan udah 14 bulan nih. Yang lain kan baru 2 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang baru 3 bulan, ada yang bahkan baru 2 minggu. Nah itu memang masih akan tricky terkait dengan laporan-laporan seperti itu. Tapi yang di Warung Kiara sudah nggak ada laporan. Kenapa? Karena sudah tahu menu yang mana yang favorit. Misalnya contoh ya di Warung Kiara itu, anak-anak di sana paling tidak suka makan ikan. Ya, orang Sukabumi nggak senang makan ikan. Kalaupun ikan itu disajikan, bentuk ikannya harus kelihatan. Tidak suka kalau dibikin nugget segala macam gitu. Nah, tapi paling netral makan itu ayam sama telur. Tapi paling favorit kalau sudah makan daging. Karena mereka makan daging kan 1 kali dalam 1 tahun hanya Idul Adha. Jadi kemudian setelah 5 bulan kita melakukan percobaan, mereka protes, kenapa nggak pernah dapat menu daging? Karena kita tahu begitu menu daging, indeksnya langsung naik kan? Nah itu, kemudian akhirnya kita bilang, sudah 3 kali dalam sebulan boleh deh masak daging. Ketika masak daging, pasti semuanya habis.
Dan itu memang harganya paling mahal dagingnya Mahal, dibandingkan dengan ayam, telur lebih paling murah. Tapi makin lama kita kan makin pinter. Jadi kalau untuk masak daging yang dipotong dengan rendang begini, itu butuh 350 kilogram untuk 3.000 anak. Tapi sekarang kita tahu kalau dengan daging cincang itu sepertiganya saja gitu. Bisa dikemas dengan tambahan menu variasi segala macam gitu, sehingga 200 kg lebih turun. Jadi makin lama kita makin pinter cara mengatasi keterbatasan pagu ya untuk menghasilkan kualitas nutrisi yang bagus. Sama seperti misalnya untuk ayam. Kalau ayam 1 ekor dipotong 10, rata-rata itu butuh 350 ayam. Tapi kalau disuir-suir cukup 300 saja dengan kualitas yang sama. Karena bone-nya kan tidak ada, betul-betul dagingnya aja. Itu tip and triknya. Sehingga tapi tetap rasa ayam gitu ya. Bukan rasa ayamnya tetap, ayamnya bahkan mungkin lebih mudah makannya kan. Dan kemudian rasanya pasti lebih enak, lebih mudah dimakan dan tetap berkualitas, bergizi karena hitungan gizinya dihitung setiap hari oleh ahli gizi tersebut. Yang makanan basi sempat ada tuh, apa yang terjadi? Ya gini, ini pasti terjadi di satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Jadi pernah ada yang basi itu, waktu itu belum ada freezer sehingga barang yang masuk itu harus segera diolah, ya kan? Nah begitu diolah, begitu mau masak, gas habis, gasnya habis sehingga delay time-nya ada sehingga basi dan ya begitulah. Tapi itu hal-hal teknis yang begitu makin lama waktu berjalan, orang mulai belajar dari kesalahan-kesalahan itu, sehingga yang mulai tanggal 6 udah beres tuh, nggak ada lagi laporan-laporan. Nah nanti tanggal 17 Maret nih, baru lagi nih. Nah itu tahap di mana kita bisa memitigasi. Nah sekarang mitigasinya gampang. Jadi kami sarankan kepada yang baru-baru itu, jangan mulai masak langsung 3.000. Ya, karena butuh waktu. Jadi mereka harus mulai dari awal kecil. Nanti setelah 2 hari bagus, deliverynya tepat, naikin. Sehingga 3.000 itu tidak dalam waktu 2 hari, tapi mungkin 10 hari gitu. Nah itu, karena mitigasi kitanya sudah itu. Karena kita evaluasi tiap hari. Di mana itu kalau kayak yang di Indonesia Timur, kayak Papua, ya Halmahera apa segala macam tuh modelnya sama, bukannya juga tersebar informasi bahwa yang mengerjakan kalau di daerah-daerah yang remote islands itu adalah tentara. Ya gini, karena untuk yang di daerah yang mudah itu sudah mitra kita. Tapi ada di daerah misalnya ya Kuhimo, itu mereka cuma minta bahan baku aja. Nanti yang masak memang sudah relawan yang sudah biasa. Untuk di daerah-daerah yang sangat sulit, misalnya seperti di Wanam gitu, itu BIN yang mengerjakan dengan Kementerian Pertahanan. Dan kita minta bantuan dari Kodim juga untuk mengerjakan di daerah-daerah yang sulit. Sebelum mitra siap di sana. Yang dimaksud mitra itu apa? Saya tadi ngebayangin bahwa ternyata ada 3 yang pegawai dari BGN, lalu ada relawan-relawan. Mitra ini siapa? Mitra itu adalah bisa perorangan, bisa koperasi, menyiapkan infrastruktur. Termasuk menyediakan dapurnya? Dapur, termasuk berkontrak dengan 47 orang itu. Jadi Uni harus tahu bahwa sampai detik ini dengan 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan akan berkembang menjadi 1.000 di minggu depan Senin ini, belum satupun yang dibangun oleh Badan Gizi. Jadi itu baru mitra semua. Mitra dan mereka keluar duit dulu. Iya, betul. Tapi mereka percaya akan dibayar gitu ya. Pasti dibayar. Pasti dibayar. Jadi awalnya program ini dirancang swakelola. Swakelola itu bangunan dibangun sendiri. Kemudian APBN-nya besar untuk kapek. Nah, tapi kemudian kalau kapek besar, ini akan jadi isu menarik nih karena ada efisiensi, sementara Badan Gizi mengeluarkan kapek yang demikian besar. Akhirnya kita putuskan kapeknya di-cut, hanya tinggal 10% saja, dan kemudian kita kembangkan kemitraan. Jadi kelihatannya ini strategi yang menurut saya di luar dugaan menjadi kolaborasi lah jadinya. Kolaborasi jadi anugerah sebetulnya untuk program ini, karena sampai sekarang untuk fasilitas yang dibangun melalui APBN yang akan menjadi BMN-nya Badan Gizi,
itu baru dalam proses tahap perencanaan. Kemudian setelah ini bentar lagi akan masuk tender, kemudian pembangunan, pengisian perabotan, baru akan selesai akhir Juli. Jadi kalau Badan Gizi mengandalkan fasilitas yang dibiayai oleh APBN, program ini baru bisa jalan Agustus. Nah, kemudian kita akhirnya menggunakan strategi nanti yang APBN ini kita akan gunakan untuk targeted area. Jadi kalau banyak kritik ya, kenapa bukan di daerah yang terpencil dulu? Kenapa yang tidak yang paling miskin dulu? Nah, itu karena kita belum bisa intervensi sampai daerah situ. Karena belum ada mitra juga yang bisa diandalkan di daerah terpencil, ya, benar. Siapa yang mitra yang mau datang ke situ? Karena orang akan berpikir ini bisa baliknya investasinya. Jadi untuk daerah-daerah yang remote seperti yang disarankan oleh seluruh netizen di daerah yang paling membutuhkan, itu akan kami lakukan dengan anggaran negara. Yang baru akan kita lakukan mulai bulan depan untuk searching area segala macam, termasuk nanti pembangunannya, dan baru akan selesai Agustus. Jadi nanti di Agustus itu kita dipastikan sudah ada di remote area itu, tapi dengan bangunan yang dibangun oleh Badan Gizi. Nah, sementara di perkotaan yang di mana urban area, agregasi, ya, aglomerasi gitu, itu kan menarik untuk para mitra, ya kan? Itu mereka melamar atau apa, mengajukan ya, permintaan? Kan kami membuka kemitraan melalui mitra.bgn.go.id. Hanya satu itu jalur kita untuk mendaftarkan, tidak melalui searching pendaftaran segala macam, itu cukup di itu saja. Nanti mereka awalnya kami ingin membuka pendaftaran, setelah itu menunjuk titik, silakan bangun, tapi tahu sendiri di Indonesia tanpa surat resmi pun udah banyak orang ketipu. Jadi kami akhirnya batalkan, tidak mengeluarkan surat penunjukan titik, tapi kami challenge para mitra itu, kalau berani ambil risiko silakan bangun. Nanti pasti begitu selesai kami akan berikan kontrak. Gitu. Jadi dibangun dulu, bangun tunjukin dulu mau bangun gitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan 190 di tanggal 6. Jadi mereka itu adalah champion. Orang-orang yang berani ambil risiko, dan mereka udah paling lama sekarang menjadi mitra Badan Gizi dan mendapatkan benefit dari program ini. Ada tudingan-tudingan juga bahwa wah ini yang menjadi mitra-mitra ini kebanyakan orang Gerindra, benar nggak? Enggak juga. Malah saya tadi ditelepon dari orang Gerindanya Bali. Kenapa partai lain yang justru berlawanan nih yang sudah jadi mitra? Loh, saya bilang ini kan program nasional. Siapa yang berminat duluan, siapa yang siap duluan, ya silakan. Ini semua warga negara, boleh gitu. Justru sebetulnya kami harapkan semua pihak bergabung gitu, dan kita tidak melihat ini dari mana, yang penting mensukseskan program ini. Dan kami berterima kasih kepada semua pihak yang mungkin dari awalnya tidak setuju dengan program ini, tapi melihat peluang dan kelihatannya ini program bagus sekali. Satu, untuk SDM Indonesia masa depan, kedua untuk produktivitas wilayah, ya. Dan mereka yang melaksanakan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak, kami kan tidak seleksi warnanya apa. Yang penting Badan Gizi sekarang bisa melaksanakan. Jadi challenge, kesempatan sudah kita berikan, tapi mereka yang memanfaatkan peluang lebih cepatlah yang membantu program ini lancar. Itu Presiden mengatakan bahwa jadi bagaimana kontribusi dari MBG kepada pertumbuhan, karena kan targetnya 8%. Waktu itu Pak Presiden menjelaskan bahwa sekarang kan dana desa 1 miliar. Dengan adanya program MBG akan ada tambahan sekitar 5-6 miliar di desa itu per tahunnya. Sehingga lebih besar kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan, dan diproyeksikan bisa berkontribusi sekitar 0,8 sampai 1% terhadap pertumbuhan. Seperti itu. Ya, gini. Kalau Pak Presiden kan mengambilnya rata-rata ya. Dan desa 1 miliar per tahun. Satu satuan pelayanan akan menerima 8 sampai 10 miliar per tahun. Jadi per tahun. Satu satuan pelayanan. Satu desa berapa kira-kira? Makanya saya akan jelaskan. Kalau di Jawa, misalnya contoh di Babelan, di Warung Kiara, itu satu desa. Satu SPPG? Satu SPPG. Oke. Tapi kalau di luar Jawa, katakanlah di Halmahera Barat, saya kan pernah 8 tahun di sana,
Satu satuan pelayanan 3-4 desa. Makanya rata-ratanya tambahan antara 6 sampai 7 miliar. Tapi kalau di Jawa nih, itu 8 kalinya, 10 kalinya dari dana desa. Karena satu satuan pelayanan itu satu desa. Dan itu berarti ini kan uang yang mengalir besar sekali. Yang berputar di berputar situ, ya. Dan 85% digunakan untuk menyerap bahan baku. Bahan bakunya apa? 95% pertanian. Ya kan cuma dan ada kewajiban bahwa harus lokal nggak? Ya kalau kami Kalau menyarankan ini harus beras, lokal karena supaya sayur, bangkit daging, kan. Ya. telur, betul. ayam. Satu satuan pelayanan itu setiap hari membutuhkan 200 kg beras. Ya kan, kalau 3.000 anak itu butuh 3.000 telur. Nah, 3.000 telur itu artinya butuh 4.000 ayam. Kenapa? Karena satu ayam meletakkan telur 0,8 kan, tidak satu telur satu ayam 0,8. Jadi butuh 4.000 telur. Kelihatan IPB-nya. Kalau 2 kali saja masak telur, artinya butuh 6.000. Berarti 6.000 itu kan butuh mungkin 5.000 ayam dan mungkin tidak satu peternak ada di situ. Kemudian butuh 300 kg sayur. Ya, 300 kg sayur. Jadi saya bayangkan Senin tanam sesin, Selasa tanam bayam, Rabu tanam kangkung, Kamis tanam terong, kemudian Jumat tanam brokoli. Ini butuhnya 300 kg nih. Jadi kan nggak mungkin satu petani. Ya kan, ini pasti banyak petani. Oleh sebab itu perlu agregator. Nah, agregatornya siapa? Harusnya koperasi. Makanya Pak Presiden sekarang mencanangkan yang 700.000 itu akan ke sana juga. 70.000 iya. 70.000 koperasi desa merah putih. Oh, jadi itu Untuk, yang menjadi agregator. Karena ini butuh agregator, ya. Kan nggak mungkin satu petani. Ya jadi kan? yang dana komando yang 5 miliar untuk koperasi itu beda lagi sama yang beda. untuk Jadi gini, Pak Presiden ingin koperasi desa merah putih punya gudang. Dilengkapi dengan chiller, dilengkapi dengan cold storage, dilengkapi dengan outlet, dilengkapi dengan traktor, sama minimal ada 1 truk yang untuk mengangkut. Nah, itu akan dipakai dana desa. Dana desa selama ini kan udah besar tuh, 70 triliun. Hasilnya apa gitu? Ada sih, tapi saya dapat laporan ada yang dipakai judi online dan lain-lain. Nah, sekarang ini mau dipakai untuk membangun koperasi tersebut, dialihkan untuk koperasi, nanti dibangun dulu oleh Himbara, nah setiap tahun diganti oleh dana desa tersebut. Ini pisah nih. Nah, ini berfungsi untuk mengkoordinasi produktivitas daerah, mengkoordinir petani, peternak, nelayan, UMKM. Nah, produknya didelivered ke Badan Gizi. Karena Badan Gizi sekarang menciptakan 2 hal. Satu, creating new emerging market. Ini kan market baru yang belum pernah ada. Berapa? Ya 3.000 itu satuan pelayanan yang sudah saya sebutkan tadi kebutuhannya. Yang kedua, off-taker terdepan, produk lokal. Tidak ada lagi badan yang paling liquid di seluruh Indonesia sekarang. Apapun yang dihasilkan di daerah itu bisa diserap langsung oleh Badan Gizi. Dan selama ini banyak program pemerintah. Ayo kita tanam sayuran, ayo kita tanam kangkung, ayo kita pelihara lele, pelihara ikan. Ujung-ujungnya apa? Kan sosial ekonomi kan? Sosek kan? Masih mengakui sosek kan? Agribisnis kan? Tahu nggak yang paling krusial dari semua produk itu? Market kan? Halimah penyakit. Ini udah pasti. Udah pasti. Ini marketnya ada nih. 3.000 orang tiap hari harus dikasih makan dengan kebutuhan 300 kg sayur tadi itu. 3.000 telur itu. Dan uangnya ada. Uangnya ada. Jadi apapun yang disiapkan di situ pasti diserap oleh badan. Jadi sekarang match nih. Jadi nanti koperasi membina petani, oke, kita produksi, siapa yang beli? Badan Gizi. Sebenarnya ini juga mungkin menjadi kayak semacam daya tarik buat sarjana-sarjana untuk kembali ke desa ya? Exactly. Karena saya agak was-was. Begini. Sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan. Jadi kita berharap terjadi mobilisasi terbalik. Ya, bukan urbanisasi tapi balik ke desa untuk meningkatkan produktivitas wilayah. Tantangannya cukup besar karena saya was-was. Sekarang itu pertumbuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi jauh lebih cepat dibandingkan produktifnya. Bayangkan ya, dari Januari hanya 190, dalam waktu 2 bulan kita sudah 726,
dan minggu depan sudah jadi 1.000 satuan pelayanan. Ini kan membutuhkan produk yang cepat sekali nih. Sementara nanam Dan padi itu baru 3 juta penerima manfaat, kan? Padahal ya. targetnya 82,9 juta. Jadi selama ini kita kelebihan telur ayam 200.000 ton per tahun. Kelebihan ayam 600.000 ton per tahun. Kenapa kelebihan? Karena yang mampu beli produk ini hanya 30% penduduk Indonesia. Sementara 60% anak tidak pernah melihat gizi seimbang. Ya kan? Mereka tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Jadi Badan Gizi hadir di tengah-tengah untuk membeli yang kelebihan, mendeliver yang membutuhkan. Dan itu 82,9 juta. Jadi kalau nanti sudah akhir tahun 82,9 juta, Badan Gizi secara iseng, ayo kita makan telur sama-sama seluruh Indonesia ya. Berapa telur yang dibutuhkan? 82,9 juta butir telur. Itu artinya apa? Kalau dibagi 16, 1 kilo kan 16. Itu 5 juta 5.000 ton yang harus ada sehari itu. Siapa yang bisa memproduksi? Yang kelebihan itu sudah kolab tuh kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Makanya koperasi ini penting untuk membina para pemuda, para petani. Ayo kita lakukan produktivitas daerah supaya ada suplai yang bisa diberikan. Ini challenge untuk semua orang untuk berusaha. Karena saya perkirakan, ini kan baru ada yang mau jalan nih tanggal 17 di Warung Kiara yang kedua. Saya tanya, berapa supplier yang sudah untuk yang baru ini? 15 supplier. Baru atau yang lama? Baru nih Pak. Jadi satu satuan pelayanan itu akan meng-create minimal 15 entrepreneur baru. Yang berusaha ayam, ikan, ya telur, sayur, susu. Karena satu satuan lain butuh 40-50 liter sehari. Dan susunya harus susu murni ya? Ya kalau bisa pasteurize lah. Pasteurize untuk anak-anak itu kan bagus Tapi pasteurize. kalau kebanyakan gulanya nggak sehat juga kan? Enggak, kita kalau pasteurize kan murni, nggak pakai ya, apa-apa. murni. Seperti yang di Cimahi, itu ambil langsung dari ternak, kebetulan yang pemimpin, yang punyanya S2 dari IPB peternakan, punya peternakan, dia bawa, dipasteurisasi di SPPG, alatnya ada, mudah gitu, terus didinginkan, langsung di-delivery ke sekolah-sekolah. Jadi kalau bisa melihat di Cimahi itu, setiap hari anak itu minum susu segar. Dan itu untuk 50 liter susu, kan butuh kurang lebih 10 ekor sapi. Nah, kalau diagregasi satu kecamatan, itu kan artinya bisa peternak dengan 200 ekor, 300 ekor bisa masuk susu di satu kecamatan. Kemarin kan Pak Presiden telepon dari Babelan tuh hari waktu banjir. Ya, hari banjir, hari Sabtu kan yang lalu. Belum nyampe. Kemudian sehari kemudian saya turun ke Babelan untuk mencari daerah yang lebih tinggi untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sana. Dan ternyata setelah saya cek, belum ada satupun yang berdiri. Berapa kebutuhan dalam satu kecamatan? Ternyata 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Karena penerima manfaatnya 90.000. Wow. 30 satuan pelayanan dalam satu kecamatan. Itu kan luar biasa tuh. Dari mana nanti rantai pasoknya? Jadi kalau tidak diikutin dari sekarang tuh, kolab kita suatu saat kalau memang kekurangan ya. Jadi harus mulai dari sekarang. Kenapa? Karena penambahan penerima manfaat ini eksponensial. Sementara kita nanam padi butuh 3 bulan gitu. Jadi harus dari sekarang. Gitu supaya nggak kehilangan momen. Gitu. 2 pertanyaan terakhir. Ya. Menu Ramadan. Ya. Menu Ramadan dikritik luar biasa karena isinya snack, ya kan? Kenapa kok menu Ramadan nggak seperti yang makanan bergizi tapi diberikannya sore hari? Tapi kan ini isinya ada snack, terus ada pisang, ada susu kotak, terus ada 1 kurma. Ngelihat bentukannya aja nggak semangat. Ya, gini. Ini kan teknis ya. Kita harus tahu bahwa anak ke sekolah itu jauh. Ya, kita sekarang mau ngadain buka bersama saja, banyak yang keberatan. Karena udah gelap. Jangan dipikirnya di Jakarta, di Sukabumi itu kan melewati hutan itu untuk ke sekolah itu. Jadi nggak mungkin mereka balik. Jadi harus kita berikan pada saat anak mau pulang sekolah. Nah, kami sudah coba buat masakan yang sore bisa dimakan yang normal, basi. Gitu. Itu. Jadi akhirnya kami putuskan kering.
Nah, menunya berbasis potensi sumber daya lokal. Seharusnya seperti empek-empek, apa tuh lagi batagor gitu. Cuma kan ini karena baru pada mulai, kan mereka belum siap nih, ya kan rata-rata malah. Jadi akhirnya, oke, yang penting ada kurma, terus ada susu, telur rebus wajib karena itu perintah presiden. Jadi setiap hari pasti ada telur rebus, kemudian ada buah, kemudian ada kue kering fortifikasi. Maksudnya itu masing-masing SPPG harusnya buatlah kue-kue yang diperkaya dengan vitamin dan sebagainya. Saya lihat tadi di Bogor, di Pak Jimmy Hantu itu, yang di Taman Sari, dia bikin roti sendiri untuk kebutuhan sendiri. Tapi kan tidak semua siap untuk itu karena baru mulai. Akhirnya yang dari produk yang ada, ternyata dilihat mana yang paling bagus di antara produk itu. Kami tidak ada menyarankan karena sebetulnya semua menu di-set berbasis potensi sumber daya lokal oleh ahli gizi masing-masing. Tapi kandungan gizi tetap kita perhatikan, angka kecukupan gizinya kita perhatikan meskipun tidak sebesar ketika makan biasa. Karena Ramadan itu kan di ujung biasanya inginnya banyak, tapi begitu makan kan banyak yang nggak habis juga. Gitu. Lapar mata. Lapar mata. Makan sedikit aja udah kenyang gitu. Beda dengan makan biasa gitu. Jadi itulah kenapa. Jadi untuk tahun depan kami sudah memikirkan nih, karena sebetulnya ada teknologi namanya freeze drying. Jadi kayak buah yang juicy itu bisa kita kasih treatment temperatur dingin sehingga dia beku, habis itu dia olah sehingga yang hilang nanti cuma kandungan air. Sehingga buah naga yang tadinya juicy dan cepat busuk dengan freeze drying itu jadi kayak snack. Tapi kandungan gizinya tetap. Jadi kalau dicemplungin lagi ke air, dia akan jadi jus lagi tuh, balik lagi ke buah naga. Nah, itu teknologi yang sedang kita pikirkan untuk tahun depan. Tahun depan ya, kita mulai pikirkan dari sekarang. Nah, kalau sekarang yang penting jalan. Iya, jadi ada lapangan pekerjaan buat anak entrepreneur PPG. Entrepreneur baru. Masa yang mikirin ahli entomologi. Tapi kita sudah kasih challenge nih. Jadi harusnya dan ada sayur. Opportunity ya. Harusnya ada sayur. Saya sudah minta ke yang di Warung Kiara coba tes salad sama gado-gado. Itu tahan nggak sampai itu. Nah, itu tahan. Tapi tidak berani kita menyarankan nasional. Kenapa? Karena kualitas bahan baku bisa beda. Bersiko terhadap basi, keracunan. Jadi di program ini kan 2 juta kita layani. 1.099 fine saja, 1 orang keracunan, yang ribut kan yang keracunan, ya kan, jadi gitu. Jadi kita coba main supaya Saya pernah lihat bisa yang berjalan. di Ciburayut yang tempatnya Koperasi MDS tuh sayur dimasukin di sushi ya modelnya, jadi wortel, timun gitu juga bisa seperti itu ya. Maksud saya itu, jadi harusnya para ahli gizi itu bisa melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Yang mungkin tahun depan baru bisa terjadi, karena ini kan baru ya. Dan alhamdulillah meskipun banyak kritik, kita tetap jalan dan anak-anak senang. Sebetulnya justru suara anak-anak lebih senang dibandingkan yang mengkritik. Tapi kritikan penting itu untuk memperbaiki. Kita selalu ucapan terima kasih, karena kita lakukan evaluasi setiap hari. Begitu banyak, misalnya ada satu merek yang dari perusahaan tertentu menjadi kritik, dianggapnya kita monopoli. Kemudian kita sampaikan, tolonglah buat menu-menu yang berbasis lokal, yang menunjukkan bahwa itu kreativitas dari ahli gizi yang bersangkutan, gitu. Sehingga supaya program ini jalan dan insya Allah sih tahun depan mungkin akan lebih baik. Ketika kita sudah melayani 82,9 juta, targetnya sudah jelas, teknologi yang kita bawa pun bisa lebih jelas. Nanti Ramadan tahun depan pasti ada sayur-sayur kering yang dimakan kayak ciki, tapi itu kualitasnya tetap baik. Tetap gizinya tetap sayur. Mungkin ada menu-menu yang masak, dimasukkan, divakum, sehingga sore masih bisa. Bisa seperti itu. Tapi itu tahun depan lah. Iya. Pertanyaan terakhir soal isu korupsi. Oh ya. Isu korupsi, udah ada yang melaporkan ke KPK kan? Belum ya? Ketua KPK mendapatkan informasi. Iya. Informasi kan bisa laporan juga kan? Jadi itu katanya yang sebetulnya 10.000
Jadi ada yang 8.000. Ya, gimana sebetulnya yang terjadi? Jadi gini, penentuan pagu itu kan sudah masuk di dalam rencana kerja kita yang sudah disusun antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Gizi. Dan itulah pagu yang sudah dimasukkan sehingga menjadi APBN, dan itu ada pagu itunya. Nah, pagu ini berbasis satu, angka kecukupan gizi, yaitu kalori yang dibutuhkan, dan kedua, indeks kemahalan. Nah, untuk anak yang umurnya PAUD sampai SD kelas 2 kan angka kecukupan gizinya cukup 350 kalori. Ya kan? Sementara yang anak SMA kan 750 kalori, setengahnya. Jadi pagunya tidak 10.000 tapi 8.000 untuk daerah Jawa secara umum. Tapi kalau ini di Yakuhimo sana, ini tidak 8.000, ini 25.000. Gitu. Karena mahal. Mahal. Jadi untuk yang Jawa, untuk anak kecil 8.000. Nah, kemudian mekanisme anggarannya gini. Ketika satuan pelayanan dengan mitra itu ingin mendapatkan pembiayaan, dia bikin proposal. Nah, dalam proposal itu dituliskan tuh 3.000 penerima manfaat. Kemudian di breakdown, ibu hamilnya berapa? 100, kalikan 10.000. Anak PAUD sampai SD kelas 3 katakanlah 300, kali 8.000, sekian. Anak SMP, SMA lainnya 2.500 kali 10.000. Kemudian dikasih biaya operasional, dikasih harga insentif untuk mitra. Totalnya berapa? Rata-rata kalau di Jawa itu 10 hari 350 juta untuk 10 hari. Nanti untuk yang bahan baku dan operasional sifatnya at cost. Tergantung harga yang berlaku saat itu. Jadi saya sudah minta kepada kepala satuan pelayanan, ketika dia belanja, dia gunakan referensinya dari yang resmi, apakah dari Pemda, dari koran, atau dia survei ke pasar, tanya-tanya, dokumentasikan berapa harga yang berlaku. Jadi kalau belanja itu ternyata yang harusnya mungkin bahan baku itu habis 200 juta dalam 10 hari, ternyata habisnya karena harga murah 175, maka yang 25 juta tidak menjadi keuntungan, tetapi di carry over untuk 10 hari berikutnya. Jadi dia usul lagi, sekian, katakanlah 200 juta, tapi nanti yang dikirim oleh Badan Gizi 175. Tapi kemudian kalau tiba-tiba seperti mau lebaran harga mahal, atau akhir tahun harga mahal, kita kirim 200 juta untuk bahan baku, ternyata belanjanya 250, klaimnya 10 hari kemudian. Jadi semua pengeluaran ini setiap saat diaudit oleh BPKP. Jadi sekarang yang sudah melakukan itu sudah bikin laporan-laporan, diaudit oleh BPKP. Jadi siapapun boleh mengaudit, dan mohon dipahami, uang ini tidak mampir di rekening Badan Gizi. Jadi Badan Gizi tidak pegang uang ini. Jadi kalau ada pemotongan untuk Badan Gizi, ini di mana disimpannya? Karena proposal itu diajukan ke kami verifikasi, keluarkan surat bayar, SP2D, masuk di KPPN. Dari KPPN uang ini tidak ke Badan Gizi, tapi langsung ke rekening mitra. Oh, jadi langsung dari kantor? Iya, langsung ke rekening mitra. Dan polanya kan bantuan pemerintah. Nah, bantuan pemerintah itu rekeningnya harus rekening mitra. Apakah itu perorangan, kelompok masyarakat, atau yayasan. Tapi kami kan tidak mau ambil risiko dengan perorangan. Kalau Uni misalnya jadi mitra, rekeningnya pribadi, nanti Dadan Hindayana kirim ke Uni, apa yang akan terjadi kan? Atau kelompok masyarakat pasti rekening pribadi juga, kami pastikan rekening yayasan. Tapi kemudian sama di Juknisnya kita ubah. Harusnya kan yayasan boleh dong mencairkan. Tapi di Juknisnya kemudian kita ubah, ini harus diverifikasi oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Rekeningnya rekening bersama, virtual account. Jadi dari KPPN itu langsung ke rekening bersama, dibelanjakan bersama. Nah, berapa uang yang berhak untuk mitra, itu yang insentif, itu clear, boleh digunakan oleh mitra. Tapi yang belanja dan operasional ini harus at cost. Kalau kekurangan nanti ditagihkan, kalau kelebihan carry over. Jadi clear, dan itu diaudit oleh BPKP setiap saat. Jadi kalau ada yang dari mana, misalnya ICW ingin audit, silahkan. Perorangan mau audit, silahkan. Kita bebas, karena toh uang itu dari KPPN langsung ke SPPG. Berarti nggak lewat BGN? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Oke.
Wah, itu tadi explainer ya, menjelaskan apa yang sebenarnya mekanisme yang terjadi, dan saya sih udah baca di banyak berita, saya rasa ini yang paling lengkap, yang paling jelas ya gimana ceritanya, karena banyak masyarakat yang belum paham juga ya. Memang yang muncul itu adalah, dan saya rasa ini masukan yang baik, Presiden mengatakan kepada kami, pemimpin redaksi, datang lagi ke sini Januari 2026. Ya. Dan saya akan melaporkan pencapaian yang target yang 82,5 juta MBG dan target-target yang lain, dan nampaknya melihat skala jumlah orang yang terlibat, komplikasi dari yang menyangkut tadi bagaimana melayani selera dan kebutuhan gizi dari anak-anak mulai dari PAUD sampai yang remaja ya. Ini mungkin ada menjadi program unggulan yang paling sulit dan paling besar tantangannya. Karena mencakup Indonesia yang negara kepulauan, yang infrastrukturnya juga belum semuanya mudah dicapai. Jadi berat ini tantangannya buat BGN ya. Semoga sukses, karena kalau program ini sukses, ya tadi berarti anak-anak kita gizinya meningkat. Ya gini, mungkin harus jelaskan ya kenapa Pak Presiden selalu bilang ini langkah strategik. Karena Indonesia itu kan masih tumbuh. Sampai sekarang ini masih tumbuh 6 orang per menit. Kalau ingat misalnya lagu Roma Irama itu kan 135 juta, itu tahun berapa? Tahun 76. 270. Sekarang 270. Dan matanya masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun. Dan Indonesia masih akan tumbuh mencapai 234 juta di tahun 2045. Jadi masih 42 juta dari sekarang. Dan ini sumber pertumbuhannya justru dari kalangan yang tidak memiliki akses terhadap makan bergizi ini. 60% tadi itu yang tidak pernah melihat menu seimbang. Jadi kalau makan itu kan ada nasi, ada bala-bala, ada kerupuk, ada kecap. Atau nasi sama mie instan. Nah, mie instan. Dan 60% karbo sama karbo itu ya. Karbo dan karbo. Dan 60% itu tidak pernah minum susu. Bukan karena tidak tahu susu itu penting, tapi tidak mampu beli susu. Nah, inilah sumber pertumbuhan anak untuk Indonesia tahun 2045. Sementara anak-anak yang sekarang dalam kandungan, yang sekarang PAUD, yang di SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian akan menjadi tenaga kerja produktif sama seperti sekarang kita. Nah, kalau kita tidak intervensi dari sekarang, maka dia akan tumbuh tidak optimal, menjadi tenaga kerja yang kurang berkualitas. Makanya Pak Presiden selalu katakan, ini langkah strategik karena kita harus berikan makan bergizi supaya mereka tumbuh cerdas, tumbuh kuat, tumbuh lincah, dan berprestasi. Supaya 2045 kita memiliki tenaga kerja betul-betul bonus demografi, bukan disaster demografi. Dan bukan jadi Indonesia cemas ya di 2045. Itu tadi obrolan saya. Indonesia sudah terang dan makin terang. Tapi belakangnya masih gelap nih. Karena ini pencahayaan kan. Tetap ngeyel. Oke, itu tadi obrolan saya menjelaskan tentang duduk perkara dari program makan bergizi gratis. Dan nanti kita terus, saya rasa tadi Kepala BGN juga membuka terhadap masukan, kritik, pengawasan dari semua publik termasuk netizen. Kita harapkan semoga makin banyak penerima manfaat yang bisa dilayani, dan tadi itu tujuan mulianya tidak hanya strategik tapi juga ekonomi lokal itu juga bisa bergerak dengan baik sehingga memberikan kemakmuran bagi di desa itu bisa tercapai. Saya agribisnis paham ya yang dijelaskan tadi ya. Yang menjelaskan ahli entomologi bagian itunya ya, circular economy, multiplier effect, apa segala macam. Kita ketemu di program direktur berikutnya. Oke, terima kasih. Sama-sama.